Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi karena tadi kita sudah melakukan absen melalui via WA group, jadi kita akan langsung saja memulai pelajaran kita pada hari ini, di mana ini merupakan pembelajaran terakhir kita pada semester ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem regulasi. Adapun tujuan pembelajaran dari sistem regulasi ini adalah peserta didik mempelajari mengenai pengertian dari sistem regulasi, di mana nanti diharapkan peserta didik akan mampu menjelaskan pengertian dari sistem regulasi berdasarkan sumber belajarnya minimal 70%. Tujuan yang kedua, setelah peserta didik mempelajari klasifikasi sistem regulasi, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian dari klasifikasi sistem regulasi minimal 70% berdasarkan sumber belajarnya. Yang ketiga, setelah peserta didik mempelajari masing-masing fungsi dari klasifikasi tentang sistem regulasi, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing klasifikasi sistem regulasi minimal 70% dari sumber belajarnya. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian tentang sistem regulasi. Sistem regulasi disebut juga dengan sistem koordinasi, di mana sistem ini merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur semua kerja dari organ-organ tubuh kita agar dapat bekerja secara serasi. Nah, jadi sistem koordinasi atau sistem regulasi ini bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, kemudian itu meneruskan dan menanggapi dari rangsangan tersebut. Masuk pada klasifikasi dari sistem regulasi tersendiri. Jadi, sistem regulasi ini terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama itu ada sistem syaraf, selanjutnya ada sistem indera dan sistem hormon, di mana dari setiap sistem tadi itu memiliki fungsinya masing-masing. Pada klasifikasi dari sistem regulasi yang pertama ada sistem saraf, di mana sistem saraf ini itu dalam tubuh kita terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan sel saraf, di mana sel saraf yang ada pada tubuh kita ini memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Nah, sel saraf itu disebut juga dengan neuron. Sistem ini merupakan sistem yang melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu mencapai kondisi homeostatis atau seimbang. Nah, jadi fungsi dari sistem saraf ini adalah mengatur keseimbangan kerja organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi syaraf ini kan tadi disebut juga dengan neuron. Neuron itu sendiri mempunyai struktur, di mana struktur dari neuron ini terbagi menjadi badan sel, dendrit, akson, dan sinapsis. Nanti gambar dari struktur neuron ini akan Ibu share di WA grup kalian beserta PPT-nya. Nanti bisa dilihat ya anak-anak, agar kalian bisa lebih memahami yang mana sih itu badan sel, yang mana sih itu dendrit, akson, dan sinapsis. Jadi biar kalian bisa membedakan. Masuk pada fungsi dari sistem saraf. Sistem saraf sendiri mempunyai fungsi, yaitu yang pertama ada memelihara fungsi tubuh. Jadi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, sistem saraf ini mengatur organ-organ yang ada di dalam tubuh kita agar tetap seimbang. Jadi fungsinya itu sebagai pemelihara fungsi tubuh juga mengatur kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam tubuh, menerima rangsangan eksternal dan internal, mengolah rangsangan yang diterima. Jadi nih misalnya kita menerima rangsangan dari luar. Jadi rangsangan tersebut itu akan diolah dan diterima oleh sistem saraf tersebut. Ada juga merespon rangsangan yang diterima. Jadi dia mengolah rangsangan, selanjutnya juga ada merespon rangsangan yang diterima tadi. Itu merupakan fungsi-fungsi dari sistem saraf. Nah, kita masuk pada sistem regulasi yang kedua, yaitu sistem indera, di mana pada tubuh kita tersendiri itu terdapat berbagai macam reseptor.
untuk mengetahui rangsangan-rangsangan yang dari luar. Nah, jadi rangsangan-rangsangan dari luar itu disebut juga dengan eksteroreseptor, di mana eksteroreseptor itu yang biasa kita kenal dengan 5 panca indera kita. Tentunya anak-anak ibu sekalian pasti sudah mengetahui apa itu 5 panca indera kita. Ya, benar sekali. Yang pertama itu ada mata, di mana mata kita tersendiri itu berfungsi sebagai indera penglihat. Jadi mata ini menerima rangsangan berupa cahaya gelap terang yang akan menjadi suatu titik fokus untuk kita melihat berupa bayangan-bayangan dan sebagainya. Selanjutnya ada indera yang kedua, itu telinga. Tentunya fungsi telinga tersendiri untuk mendengar. Ada juga hidung untuk mencium dan bernafas, di mana di hidung tersendiri itu tersusun oleh berbagai syaraf yang berfungsi untuk mengatur pernapasan dan penciuman kita. Selanjutnya ada lidah. Nah, jadi di mulut itu kan ada lidah, di mana fungsi lidah ini tersendiri adalah sebagai organ pengecap dan perasa. Kenapa disebut sebagai organ pengecap dan perasa? Karena lewat lidah sendiri kita bisa mengecap atau merasakan makanan-makanan yang kita makan. Selanjutnya ada kulit. Nah, kulit ini disebut juga sebagai indera peraba atau perasa. Nah, kenapa sih kulit ini disebut sebagai indera peraba atau perasa? Kulit disebut sebagai indera peraba dan perasa karena misalnya nih tangan kita menyentuh ini hidung. Nah, kita bisa merasakan bagaimana bentuk dari hidung kita, bentuk dari pipi misalnya, bentuk bibir, mata dan sebagainya. Ataupun misalnya kita memegang sebuah benda, misalnya saja cincin. Nah, oh ternyata cincin ini keras ya. Nah, kita bisa merasakan nih bahwa struktur cincin itu seperti ini. Nah, struktur cincin ini keras ya ternyata. Nah, kita bisa merasakan dari kita memegang atau meraba suatu benda tersebut. Karena kulit tersendiri itu mempunyai berbagai syaraf atau jutaan syaraf yang membuat kita dapat merasakan suatu benda yang kita pegang, seperti itu. Dan masuk di sistem regulasi yang terakhir, yaitu ada hormon. Apa sih fungsi hormon? Hormon ini merupakan suatu zat kimia yang berbentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh senyawa organik tersebut. Nah, hormon ini mengatur berbagai aktivitas yang terjadi di dalam tubuh kita. Hormon ini seperti homeostatis. Jadi dia tuh mengatur tubuh kita itu secara otomatis, anak-anak. Di dalam tubuh ini jadi terjadi kelangsungan hidup yang dapat kita pertahankan secara otomatis karena adanya bantuan dari hormon tersebut. Nah, kemudian ada metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar yang bernama kelenjar endokrin. Karena hormon itu tidak dialurkan melalui saluran, jadi hormon itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih sebelumnya kalau misalkan hormon ini dihasilkan oleh sebuah kelenjar yang disebut dengan kelenjar endokrin, di mana pada tubuh manusia tersendiri itu memiliki 7 kelenjar endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar ini itu terletak di otak besar kita. Kelenjar ini menghasilkan berbagai macam hormon, di mana hormon-hormon yang dihasilkannya itu berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam tubuh kita. Nah, kelenjar yang kedua itu ada kelenjar tiroid, di mana letak kelenjar ini itu berada di sekitar bawah jakun. Nah, biasanya pada pria kan terdapat jakun. Dapat tuh terlihat dengan jelas biasanya jakunnya terletak di daerah sini kan. Nah, kelenjar tiroid ini berada di bawah jakun tersebut atau di depan trakea. Kelenjar tiroid ini menghasilkan 2 hormon. Hormon yang pertama itu ada hormon tiroksin dan hormon triodontironin. Nah,
Hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan suhu tubuh. Nah, jadi biasanya suhu tubuh kita ini diatur oleh kelenjar tiroid tadi. Kelenjar yang ketiga itu ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini itu terletak di belakang kelenjar tiroid. Kalau kelenjar tiroid tadi berada di bawah jakun, kelenjar paratiroid ini berada di belakang kelenjar tiroidnya. Nah, kalau kelenjar ini tuh fungsinya untuk menghasilkan paratormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi dari ion Ca dan P dalam cairan ekstraseluler pada tubuh kita. Yang keempat itu ada kelenjar adrenal. Nah, di kelenjar adrenal ini letaknya di atas ginjal kita. Jadi kelenjar adrenal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada di bagian korteks dan yang kedua ada di bagian medula. Pada bagian korteks ini, dia itu menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon kortison. Apa sih fungsi dari hormon kortison ini? Fungsi dari hormon kortison ini adalah untuk membantu metabolisme karbohidrat. Sedangkan dari bagian medulanya itu menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon adrenalin. Dari namanya adrenalin, jadi dia itu kayak memacu adrenalin kita. Jadi biar lebih mudah mengingat, kalau adrenalin kita ini terpacu berarti itu akan meningkatkan. Ya, jadi apa aja sih yang ditingkatkannya? Dia itu fungsi dari hormon ini meningkatkan denyut jantung, mempercepat pernafasan, serta meningkatkan tekanan darah. Nah, selanjutnya memasuki kelenjar yang kelima. Kelenjar kelima ini disebut juga dengan kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini terbagi menjadi dua. Ibu, kenapa sih kelenjar kelamin itu terbagi menjadi dua? Kenapa? Karena manusia itu diciptakan atas dua kelamin, ya, ada perempuan dan ada laki-laki. Jadi, kelenjar kelamin pada perempuan dan pada laki-laki itu berbeda. Pada perempuan itu kelenjarnya kelenjar ovarium, sedangkan pada pria itu kelenjar testis, di mana pada kelenjar ovarium pada wanita itu menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon estrogen, progesteron, dan ovum. Sedangkan pada pria menghasilkan kelenjar testis. Jadi testis ini menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon testosteron. Selanjutnya, kelenjar yang keenam itu ada kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas ini sendiri memiliki atau menghasilkan dua hormon. Hormon apa aja sih yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas? Yang pertama itu ada hormon insulin, dan yang kedua ada hormon glikogen, di mana fungsi dari hormon insulin ini, ingat ya, fungsi dari hormon insulin itu menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen saat kadar gula dalam darah kita itu tinggi. Sedangkan dari hormon glukogennya itu sebaliknya. Kalau insulin itu mengubah glukosa menjadi glikogen saat kadar gula dalam darah kita tinggi. Kalau insulin itu mengubah glikogen menjadi glukosa saat kadar gula dalam darah kita itu rendah. Nah, ingat ya, berkebalikan antara insulin dan glikogen itu hormonnya berkebalikan fungsinya. Kelenjar yang ketujuh atau kelenjar yang terakhir itu disebut juga dengan kelenjar plasenta, di mana kelenjar ini berfungsi untuk menghubungkan antara ibu dengan bayi yang ada di dalam rahim. Jadi kelenjar ini akan berfungsi ketika seorang perempuan atau seorang wanita dalam masa mengandung saja. Adapun hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar plasenta ini, yang pertama ada hormon gonatropoin klorin, di mana hormon ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan korpus luteum serta sekresi estrogen dan progesteron. Yang kedua ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan organ dari kelamin ibu dan jaringan yang ada pada janin. Selanjutnya juga ada hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini berfungsi untuk meningkatkan perkembangan jaringan
jaringan dan organ yang ada pada janin. Ada hormon somatotropoin, di mana hormon ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan jaringan janin dan membantu perkembangan payudara ibu, karena pada fase itu payudara seorang ibu akan membesar dikarenakan adanya hormon dari somatotropoin tersebut. Nah, jadi itu tadi beberapa pengertian, fungsi, dan klasifikasi dari sistem regulasi. Semoga anak-anak ibu sekalian dapat memahami materi kita pada hari ini. Selebihnya, ibu akan meminta kelanjutan dari diskusi setelah menonton video ini di WhatsApp group, di mana nanti ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan isi dari materi kita pada hari ini. Nah, mungkin sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu meminta maaf. Selama pembelajaran kita berlangsung, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir dan menyimak materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.